Selamat pagi kepada kita semua dan shalom. Puji syukur patut kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih setianya boleh kita alami dalam jalan kehidupan ini 1 minggu lamanya, bahkan 1 bulan lamanya Tuhan telah menyertai kita sehingga kita boleh berada di penghujung di bulan yang pertama di tahun 2021 ini. Puji nama Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita untuk selalu menikmati segala kebaikan dan kebenaran Tuhan dalam hidup ini. Dan pada pagi hari ini kita mengucap syukur buat kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita bersama-sama untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan dalam ibadah hari Minggu. Dan kita mengucap syukur kepada Tuhan walaupun kita tidak bisa berjumpa satu dengan yang lain, tapi oleh kemurahan Tuhan kita masih diizinkan untuk beribadah secara online. Baiklah Bapak Ibu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam ibadah penyembahan kita pada pagi hari ini. Saya mengundang pada kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian yang berjudul Datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai.
Silakan duduk kembali. Kita lanjut memuji Tuhan dari pujian kita yang kedua, yang terutama dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, tinggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Terpujilah Tuhan buat segala kesetiaannya dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita bersaat teduh. Selamanya kami mau hidup untuk setia kepada-Mu Tuhan. Selamanya kami mau hidup untuk menyembah-Mu. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan, pengorbanan-Mu dalam kehidupan ini. Bersama-sama kita mengangkat pujian kita yang ketiga, bagi hamba. Kita katakan, ku tak dapat lupakan kebaikan-Mu yang berlimpah.
yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Sebab Engkau sangat berarti bagiku, yang bersaing yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Tak dapat lupakan kebaikan yang ku kepercayaanmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima kami apa adanya Tuhan. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat luka, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, tapi hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Sebab Engkau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padamu. Ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat luka, Tuhan yang melihat luka. Kau bukan Tuhan yang memandang harta, tapi hamba yang selalu Kau cari, yang Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Sebab Engkau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, buat kasih setia-Mu kami boleh alami bersama segenap jemaat Tuhan. Pagi ini kami boleh ada sebagaimana ada, datang dengan penuh kerenduan hati, datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa bahwa kerenduan dan keteguhan iman selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan ini. Kami senantiasa rindu untuk datang bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami telah bersama-sama menyatukan hati dan pikiran kami, berdiri di depan hadirat Tuhan, menaikkan segala ucapan syukur kami, puji-pujian kami kepadamu. Dan saat ini ya Tuhan, kami datang berdoa kepadamu, menyerahkan ibadah penyembahan yang kami lakukan pada saat ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, kiranya dari permulaan hingga selesainya boleh jadi dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Kita lanjut memuji Tuhan dari pujian kita nomor 4.
nyanyian kemenangan iman nomor 78 di atas Yesus sekarang hidup. Sekarang ku tidak yang lain melainkan darah domba-Mu. Amalku pun seberikan yang lara saja Tuhanku. Di atas Yesus sekarang aku berdiri dan teguh dasar yang lain. Ayatnya yang kedua. Kamu Yesus pun kekal, ku berteduh dan tak sesat. Bila ombak memecah, ku tak gentar. Di atas Yesus kamu, di atas Yesus kamu, aku berdiri dan teguh dasar yang lain terbentuk. Ayat yang ketiga. Ibumu tidak pernah bergoyang dan bermuara. Kehendakmu mau selamatkan, oh itu yang ku harapkan. Di atas Yesus sekarang aku berdiri dan teguh dasar yang lain terbentuk. Kembali saya mengundang kita semua bukan berdiri. Bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kawan menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Sama sekarang berjagalah, sama sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana
banyak kabar mengemparkan perlindungan dalam sabdanya Allah. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, Khalik langit dan bumi, Allah yang berkuasa di surga, yang berdaulat di atas kehidupan kami. Tuhan Allah yang sedang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Pada hari ini, dengan segala sukacita dan hormat kami datang mempersembahkan syukur dengan menyanyikan puji-pujian, nyanyian-nyanyian rohani, mengagungkan dan memuliakan Tuhan Allah kami yang telah memelihara kehidupan kami dari hari ke hari, dan secara khusus bahwa pada tahun 2021 ini, pada hari ini adalah hari terakhir 1 bulan kami lewati dalam berbagai perjuangan kehidupan. Syukur kepada Allah karena kasih dan kesetiaannya, kemahakuasaannya yang memelihara kehidupan kami siang dan malam. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan berkenan memberikan kami kesempatan hidup sebagaimana adanya. Tuhan memberi kami hikmat dan pengetahuan dalam mengatur kehidupan ini, dan secara khusus menyadari bahwa pada hari ini adalah ketetapan dan ketentuan Tuhan, di mana anak-anak ketebus Tuhan berhenti sejenak dari berbagai kesibukan dan boleh mengambil kesempatan untuk datang bersekutu dengan Allah, bersama dengan orang-orang percaya, bersama dengan orang-orang ketebusan Tuhan yang sungguh menyadari bahwa Tuhan telah menyelamatkan dan memelihara kami. Sudah selayaknya kami menyembah dan memuliakan Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan secara khusus di tengah-tengah persekutuan jemaat Gereja Kibait Seliling. Kasih dan pemeliharaan Tuhan telah dinyatakan dari anak-anak sekolah sampai kepada seluruh jemaat dewasa dalam berbagai aktivitas hidup setiap hari, baik pekerjaan-pekerjaan yang mereka kerjakan di rumah, anak-anak sekolah yang belajar secara daring, dan para pekerja pencari nafkah hidup di tengah-tengah keluarga rumah tangga jemaat Tuhan, di berbagai instansi dan perusahaan-perusahaan yang ada di Samarinda ini, bahkan ada di yang berlayar di laut. Kami bersyukur dan kami menyadari Tuhan bahwa sungguh semuanya itu kami melaluinya dengan pertolongan dan pimpinan Tuhan. Kami pun bersyukur kepada Tuhan secara jemaat bahwa Tuhan telah menolong dan memberikan kami hikmat dapat melaksanakan beberapa pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Hari ini Tuhan, kami bersyukur bahwa kami dapat melaksanakan ibadah ini di rumah mereka masing-masing. Dan kami percaya jemaat Tuhan tetap memiliki semangat iman dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dan pada hari ini dengan pengharapan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Kiranya Tuhan berkenan memberkati umat-Nya yang sedang melaksanakan ibadah pada pagi hari ini. Kuasa Tuhan memelihara kami. Roh Allah yaitu Roh Kudus memimpin anak-anak kekasih Tuhan untuk berkonsentrasi penuh dan dengan penuh kesungguhan menyembah Tuhan pada hari ini melalui nyanyian pujian, doa syafaat yang sedang kami naikkan kepada Tuhan. Kebenaran firman Allah yang kami akan dengarkan kiranya berjalan dengan pertolongan dan pimpinan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pelayan Tuhan, kuduskan urapi, dapat mengangkat pelayanan dengan sukacita, dengan iman, dan dengan segala rendah hati di hadapan Tuhan. Kami berdoa pada hari ini ya Tuhan, Tuhan memberkati jemaat dalam setiap perjuangan pergumulan kehidupan, dalam pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan, mampukan mereka mengelolanya, bertanggung jawab dengan baik setiap hari. Kami berdoa kepada Tuhan, beberapa jemaat Tuhan masih membutuhkan lapangan pekerjaan. Beri kesabaran dan tuntun mereka Tuhan pada waktu yang tepat
di tempat yang tepat sesuai dengan keterampilan dan kemampuan, disiplin ilmu yang mereka miliki untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Mereka akan tekuni untuk hidup dalam kehidupan ini, mencari nafkah hidup dalam mengiring Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan di atas jemaat Tuhan dalam perjuangan kehidupan, secara khusus anak-anak sekolah sampai kepada mahasiswa. Tuhan mampukan kiranya mereka tetap memiliki semangat belajar, minat yang baik, dan bersungguh-sungguh dapat belajar dari rumah dan mengerjakan soal-soal yang sudah dipercayakan oleh guru-guru mereka. Kami percaya Tuhan bahwa anak-anak akan terbiasa dengan situasi ini dan mereka tetap bertanggung jawab di dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami berdoa untuk hamba Tuhan yang dalam masa pemulihan, Bapak Pendeta Yohanes Nathaniel bersama anak kekasih dan istri. Tuhan, Engkau melawat dan Engkau menyatakan kuasa dan pertolongan-Mu. Mereka dapat dipulihkan dan kami percaya hari-hari yang akan datang kami dapat melayani bersama-sama di tengah pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami mendoakan pada hari ini Tuhan untuk rencana persidangan Gereja Kibait Jemaat Selili pada tanggal 7. Kami berdoa Tuhan membuka jalan sehingga boleh terlaksana dengan pertolongan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa pada hari ini, mendoakan akan pelayanan pekerjaan Tuhan, dan secara khusus untuk ibadah yang sedang berlangsung. Tuhan yang memberkati dan mengurapi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian. Kami berdoa pada hari ini Tuhan, mendoakan organisasi Gereja Kibait. Tuhan menolong dalam program-program yang akan dicanangkan di tahun 2021 ini. Kami mendoakan setiap schedule yang telah dibuat. Khususnya Tuhan untuk pertemuan hamba-hamba Tuhan tahun ini akan dilaksanakan secara virtual. Tuhan akan membuka jalan sehingga dapat terlaksana dengan baik. Kami berdoa kepada Tuhan juga dalam jajaran Gereja Kibait. Ada beberapa hamba-hamba Tuhan dalam keadaan sakit. Kami mendoakan Bapak Pendeta Yohanes Tusi bersama dengan istri. Tuhan akan menolong dan memulihkan hambanya. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Sulaiman Taruhlawa. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Pendeta Olvi Hakti. Kami berdoa untuk Pendeta Agustinus Pabilang. Saudara-saudara kami ya Tuhan, hamba-hamba-Mu yang dalam kondisi yang lemah. Tuhan, Engkau melawat dan Tuhan Engkau menolong. Sesuai dengan kekuatan kasih dan kuasa-Mu, bekerja bagi anak-anak ketebusan-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa pada hari ini. Mendoakan gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia ini. Kiranya terus bersemangat dan bersukacita dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan. Dan setiap denominasi gereja kami terus bersama-sama mengambil bagian dalam memberitakan Injil, sehingga Injil Kerajaan Allah disampaikan di tengah bangsa kami. Banyak orang yang diselamatkan, orang-orang percaya akan terus dikuatkan dan diteguhkan imannya. Kami mendoakan bangsa Indonesia ini Tuhan, dalam segala keberadaan dan situasi yang dihadapi, secara khusus menghadapi dan menangani adanya pandemi COVID-19. Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi pemerintah sehingga dapat mengatasinya, dan kiranya seluruh rakyat Indonesia dapat mengambil bagian di dalamnya satu dengan yang lain untuk mengatasi adanya virus corona ini. Dan kami percaya Tuhan akan bekerja dan campur tangan di dalamnya. Kami mendoakan bangsa kami ya Tuhan dalam situasi politik, situasi keamanan, dan situasi ekonomi. Tuhanlah yang campur tangan, memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada pemerintah, dari pusat sampai ke setiap provinsi, bahkan sampai ke daerah-daerah. Diberi hikmat dan kemampuan oleh Tuhan, mengatur jalannya kepemerintahan dengan sebaik-baiknya. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Biarlah segala kemuliaan dan syukur bagi-Mu, Tuhan yang menyempurnakan doa kami. Kami telah datang mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, kini tiba saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk menyiapkan
perjalanan kehidupan kita, diisi kebenaran firman Tuhan sebentar akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Esther Duma SPH. Dan sebagai kesiapan hati kita mengangkat pujian yang mengatakan seperti rusa yang haus merindu aliran sungai. Rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, Hatiku tak tahan menunggumu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagaikan gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya bergambar. Bapak Ibu, saya undang kita bersama-sama bangkit berdiri, kita ulangi pujian ini. Rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, Hatiku tak tahan, hatiku tak tahan menunggu. Bagaikan gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal setiap kami Tuhan. hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya rekapan. Sekali lagi kita katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal setiap kami Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, Kami percaya bahwa tiada yang tersembunyi bagimu Tuhan. tersembunyi bagimu, Bahkan seluruh isi hati kami, isi pikiran kami, Engkau kami tak tahu, jadikan ini kerenduan kita bersama Bapak Ibu, lebih dekat selalu kepada Tuhan. untuk lebih dekat lagi padamu, Pada hambanya tinggal
mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mohon pertolongan Tuhan dalam doa. Bapa Surgawi, suatu pujian di hadapan hadirat-Mu mempersiapkan bencana hati kami untuk mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan berkenan menuntun kami ke dalam kebenaran sejati yang akan menghidupkan kami dan akan terus menggairahkan iman kami setia kepada Allah dan melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki sebelum Yesus datang pada kali yang kedua. Kuduskan hamba-Mu Tuhan untuk mengkomunikasikan firman-Mu hari ini. Berkati umat-Mu yang menerima. Kami semua bersuka cita dan mengucap syukur menerima firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi, Shalom. Jemaat Tuhan yang dikasihi, saya percaya bahwa hari ini kita semua dalam keadaan baik, dan secara khusus jemaat Tuhan yang ada di rumah. Ya puji Tuhan karena saudara-saudara dapat melihat saya, tapi saya tidak bisa melihat saudara-saudara. Lebih daripada itu kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita tidak melihat Tuhan, tapi Tuhan melihat kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Karena Tuhan tidak terbatas dengan ruang dan waktu, dan itu sebabnya saya harap bahwa jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing menyembah Tuhan. Ya, kita tidak bisa main-main, kita tidak bisa seadanya, dan kita tidak bisa mengatakan wah tidak ada pendeta tidak melihat kita ini. Tuhan yang melihat kita, Tuhan ada di tengah-tengah kita, Tuhan ada di hati kita, dan hidup kita di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Dan pagi hari ini mari dengan sukacita kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan saya sampaikan dari Injil Yohanes pasal yang ke-6. Ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-29. Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-29. Mari jemaat Tuhan kita memperhatikan dan kita akan membacanya secara bersama-sama dengan penuh hikmat dan hormat di hadapan Tuhan. Dengan seksama kita memperhatikan ayat-ayat ini. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-29. Jika sudah menemukannya dan juga bisa melihat di layar, kita membacanya secara bersama-sama. Kita mulai. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Amin atas firman Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang berbahagia ketika suatu kesempatan hidup Tuhan masih menganugerahkan kepada kita untuk mendengarkan pengajaran sejati dari firman Allah, bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia ini. Pada hari ini kita akan belajar dengan tema yaitu bagian kedua atau part 2 dari tema saya minggu yang lalu, yaitu bekerja selagi hari masih siang. Bekerja selagi hari masih siang. Di mana tema ini saya mengangkatnya dari minggu yang lalu dari Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-4, di mana Tuhan Yesus berkata bahwa kita harus mengerjakan
pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang akan datang malam, di mana tidak seorang pun yang dapat bekerja. Jemaat Tuhan yang kekasih, saya percaya bahwa kita semua, khususnya memasuki tahun 2021 ini, di awal tahun atau bulan Januari, kita mendengar situasi dan kondisi yang terjadi yang tentunya mengagetkan bagi kita dengan peristiwa-peristiwa yang ada, yaitu bencana alam dengan adanya banjir, gempa bumi, dan juga peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya. Kemudian ada banyak hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan secara khusus dikaitkan dengan akhir zaman, zaman akhir. Kemudian juga kita mendengarkan banyak firman Tuhan penguatan iman. Bagaimana kita teguh dan memahami hal yang sedang terjadi. Tetapi lebih marak saudara yang kasih di dalam Tuhan bahwa segala sesuatu termasuk pandemi virus corona dan juga vaksin dikaitkan dengan antikristus dan kedekatan Yesus datang pada kali yang kedua. Saya mengamati dan memperhatikan bahwa seolah-olah perhatian kita habis memperhatikan dan tertuju kepada Yesus datang, hanya Yesus datang. Itu benar sekali bahwa memang kita hidup dalam menantikan kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Lebih penting daripada itu sekaitan dengan kedatangan Yesus pada kali yang kedua adalah apa yang kita buat dan bagaimana kita mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Yesus ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Kemudian jemaat Tuhan yang kekasih, orang sibuk berbicara tentang antikristus dan dikaitkan dengan vaksin pada saat sekarang ini. Jemaat Tuhan yang kekasih, hal-hal ini ketika kita tidak peka memperhatikan firman Tuhan secara seksama, maka kadang-kadang ada hal-hal yang menarik perhatian kita, menghabiskan energi kita, pikiran dan pengetahuan kita memikirkan sesuatu yang kemudian bagian daripada menghambat kita memikirkan hal-hal yang lebih urgen dalam kehidupan ini. Itu sebabnya saya melihat dari sisi lain. Dalam pembacaan firman Tuhan baik hari Minggu yang lalu, ketika Yesus ada di dunia ini dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, 33,5 tahun itu. Namun Yesus telah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapa yang begitu luas, yang begitu besar, yang begitu dalam. Dan pada waktu Yesus pada pelayanannya di pasal 9 Injil Yohanes ini, ketika menyembuhkan seorang yang buta, Yesus berbicara dari sudut pandang bahwa ini adalah pekerjaan Allah yang harus dikerjakan. Dan ini bermakna dan bernilai tentang kerajaan Allah yang harus diberitakan. Ini berbicara tentang Injil kerajaan Allah yang harus dikerjakan oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Pada kesempatan itu Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk melakukan pekerjaan ini. Sekaitan dengan pelayanan Yesus ketika itu, ada banyak orang yang buta secara rohani. Dan inilah pekerjaan yang mulia yang harus dikerjakan sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Maka pada kesempatan ini, di poin ini kita belajar suatu pengajaran sejati bagaimana menyikapi kehidupan ini. Dan seharusnya kita giat bekerja sampai bunyi terompet ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Bagaimana kita bisa bekerja jika kita tidak memahami firman Tuhan? Mari kita memperhatikan bersama-sama dalam pembacaan kita pada pagi hari ini. Peristiwa yang terjadi ini di mana Yesus menjelaskan siapa dirinya, bahwa dia adalah kehidupan yang dibutuhkan oleh manusia, tetapi orang-orang tidak memahaminya, khususnya kepada orang-orang Yahudi. Dan konteks ini adalah terjadi sesudah Yesus di pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14 itu, Yesus memberikan makan dengan 5.000 orang, 5 roti dan 2 ikan. Lalu sesudah peristiwa itu, kemudian Yesus kembali dalam aktivitas pelayanannya. Orang-orang datang menjumpai Yesus di pembacaan kita. Kemudian orang banyak menemukan Yesus lagi di seberang laut itu.
Mereka berkata kepada Yesus, "Guru, Rabi ya, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus langsung memberikan jawaban kepada mereka tentang situasi, kondisi hati mereka, motivasi mereka mencari Yesus. Ayat 28. Kemudian Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda." Perhatikan kalimat itu. Kemudian dikatakan selanjutnya, bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Saudara, saya menyebut ayat ini adalah ayat yang sangat berbahaya. Berbahayanya di mana? Karena di sini kita dapat melihat bahwa ternyata ada sejumlah orang yang mau datang kepada Yesus bukan karena motivasi yang benar, tetapi motivasi yang keliru atau salah. Mereka datang kepada Yesus karena ingin bersenang-senang. Karena Yesus mengatakan di sini, "Kamu datang kepadaku mencari aku bukan karena melihat tanda-tanda." Nanti kita akan melihat apa sih arti kata ini, tanda-tanda. Ternyata mereka mengatakan, "Oh, kalau kita mengiring Yesus itu, wah, kita duduk-duduk saja." Lalu kemudian Yesus satu kalimat saja atau satu ngomongan saja, kemudian kita makan sampai kenyang. Ini menyenangkan sekali. Ini orang-orang yang punya pandangan seperti ini sangat keliru, dan itu banyak sekali hari-hari ini terjadi. Orang mengejar-ngejar Yesus atau datang ke dalam penyembahan hanya untuk menemukan kesembuhan atau ingin kaya, makmur dan lain sebagainya. Dan orang-orang Kristen ini adalah orang-orang Kristen yang sesungguhnya kita memperhatikan pernyataan Yesus ini adalah mereka adalah orang-orang yang tercela. Dan saya akan menjelaskan ayat ini. Ini bagian pertama kita memperhatikan bagaimana kita bisa bekerja selama kesempatan itu masih ada. Hanya dengan kita mengerti firman Tuhan, kita memperhatikan. Saya membacakan di dalam dua terjemahan. Alkitab Bahasa Indonesia Sederhana dikatakan begini, supaya saudara mengerti apa sih maksud Yesus mengatakan bahwa kamu sesungguhnya tidak datang karena tanda-tanda itu. Dalam Alkitab Bahasa Indonesia Sederhana dikatakan begini, "Lalu Yesus menjawab, apa yang aku beritahukan ini memang benar. Kalian mencari aku," perhatikan, "bukan karena mengerti keajaiban-keajaiban yang sudah aku lakukan." Orang-orang itu datang sepertinya hanya bersenang-senang, wah bagus, melihat realisasi kuasa Tuhan yang bekerja, yaitu 5 roti dan 2 ikan bisa dilipat gandakan. Tetapi saudara, esensi di dalam perbuatan itu tidak dilihat orang. Yang harus dilihat adalah esensial dari perbuatan Allah. Yang disebut di sini ini adalah keajaiban-keajaiban. Bukan bersenang-senang karena banyak roti dan banyak ikan yang dimakan waktu itu. Ada hal yang lebih penting dipikirkan daripada melihat roti yang banyak yang mengenyangkan dan ikan yang banyak yang mereka makan sampai kenyang. Saya membacakan dulu Alkitab Kabar Baik. Di Alkitab Kabar Baik sama, Yesus menjawab, "Sungguh kalian mencari aku bukan karena kalian sudah mengerti maksud keajaiban-keajaiban yang kubuat." Itu kalimat. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa kita membacakan terjemahan-terjemahan ini? Supaya saudara mengerti maksud daripada di dalam bahasa Indonesia lain yang kita baca ini sama-sama di tangan kita itu terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Hanya di situ dikatakan tanda-tanda. Jadi di bagian kedua di sini Yesus mengatakan di Alkitab Kabar Baik, "Kamu mencari aku, kalian mencari aku, bukan karena kalian sudah mengerti maksud keajaiban-keajaiban yang kubuat." Jadi begini, orang-orang ini hanya, wah, senang sekali. Hari ini kita makan ikan, kita makan roti. Tapi
Tetapi maksud daripada itu, lebih daripada itu, itulah yang Tuhan mau, Yesus mau orang-orang mengerti. Itu yang saya sebut, itu yang hal yang esensial dalam kehidupan yang sedang Yesus beritakan. Apa itu? Kenapa ada? Kenapa bisa terjadi? Kenapa terjadi banyak roti? Kenapa terjadi kita bisa makan kenyang, makan dengan kenyang hari ini? Mereka harus berpikir, siapa Yesus ini? Kenapa di sini dikatakan tanda-tanda? Semua kalau kita membaca itu akan menjadi sinkron atau kita temukan kebenarannya, pengertiannya yang benar. Tanda-tanda apa? Ya, sama sekarang ya, dengan adanya gempa, dengan adanya bencana-bencana yang terjadi, kemudian orang tanda apa ya? Ya. Lalu kemudian ada orang spontan mengatakan ini Yesus sudah mau datang. Kemudian, ya sayang sekali ya, karena vaksin ini kemudian dikaitkan dengan antikristus. Ini sudah antikristus. Tapi tidak belajar firman Tuhan secara seksama, secara menyeluruh, dan memperhatikan dari berbagai segi. Ini bahaya sekali. Ini bahaya penafsiran-penafsiran itu. Penafsiran yang dangkal. Pemahaman yang dangkal. Orang hanya bersenang-senang menikmati berkat Tuhan, tidak tahu siapa dan apa tujuannya. Ini yang penting. Itu sebabnya Yesus mengatakan kalian mencari aku bukan karena sudah mengerti keajaiban. Harus dimengerti keajaiban itu. Itu artinya apa? Ada di belakang layar terjadi sesuatu. Aktor, pelaku daripada keajaiban ini harus dimengerti. Harus dipahami. Ia itulah Yesus Kristus. Itu yang lebih penting dipahami. Itu sebabnya ketika orang bertanya kepada Yesus, apa yang kami harus kerjakan? Yesus hanya menuntut hal dengan mengatakan kamu harus percaya. Itu dalam pembacaan kita ayat 28. 28 mereka bertanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Ayat 29. Yesus menjawab kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia. Karena ini tidak ada pada mereka. Mereka tidak percaya kepada Yesus yang melakukan keajaiban itu. Itu adalah tanda-tanda keilahian Kristus. Tidak ada orang yang pernah membuatnya seperti ini. Ketika itu dan sampai hari ini. Ayat yang ke-38. Yesus berkata, dan inilah kehendak Dia, kehendak Bapa, yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Tuhan. Yesus tidak datang hanya sekedar membuat senang-senang. Itulah sebabnya Yesus juga yang mengajarkan di dalam Injil Matius dan di dalam Injil ini tentang carilah kerajaan Allah. Yesus mengatakan pakaian makanan jangan dikhawatirkan karena sudah ada. Semua material yang dibutuhkan manusia hidup di dunia ini sudah disediakan Tuhan sebelum kita diciptakan dalam penciptaan di Taman Eden sampai pada hari ini. Jadi apa yang penting? Yaitu percaya kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, bahaya sekali orang-orang mencari Yesus untuk bersenang-senang di dunia ini, untuk kemuliaan di dunia ini, tetapi tidak mengerti dan tidak mengasihi yang membuat berkat itu datang dalam kehidupannya. Itu lebih daripada itu yang harus dipikirkan. Mengapa Tuhan Yesus tidak menghendaki kita sebagai pengikutnya untuk kepentingan-kepentingan jasmani dan kesenangan-kesenangan dunia ini? Mari membuka di dalam 1 Yohanes pasal 2. Saya membacakan ada 3 ayat. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 mulai. Firman Tuhan dikatakan demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu.
Yesus sedang mengajarkan ketika itu bahwa yang lebih daripada itu dikagumi, disembah, dikasihi, dimuliakan bukan roti dan ikan, tetapi Yesus Kristus yang diutus Bapa, Allah yang harus dimengerti. Dialah yang dikagumi. Kehadirannya lebih daripada makanan. Kehadiran Allah dalam kehidupan kita lebih dari segala-galanya. Dalam firman ini dikatakan jangan mengasihi dunia yang apa ada di dalamnya. Karena orang yang mengasihi dunia tidak dapat mengasihi Allah, mengasihi berkat Tuhan, tetapi tidak mengasihi sumber berkat itu, yaitu Allah sendiri. Ayat 16 dikatakan, 1 Yohanes pasal 2 ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia ini, di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini suatu pemahaman yang penting. Supaya kita bisa bekerja bagi Allah dengan benar, kita harus menjadi pengikut Kristus yang benar. Mengapa kita mengikut Kristus? Karena ada tanda-tanda keajaiban pada Kristus. Dan tanda-tanda itu adalah tanda-tanda keilahian. Tanda-tanda kekuasaan. Banyak hal, bukan hanya 2 ikan dan 5 roti yang Tuhan lipat gandakan menjadi sebuah keajaiban. Penciptaan alam semesta ini menjadi keajaiban bagi kita. Dan banyak hal yang bisa menjadi ajaib kita lihat dalam karya Allah di dunia ini. Tetapi karya Allah bukanlah segalanya. Yang kita melihat adalah berarti Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Salah satu tujuan Injil Yohanes ditulis adalah untuk memberikan penolakan kepada bidat, kepada ajaran-ajaran yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Jadi Injil Yohanes kemudian keseluruhannya berbicara tentang keilahian Yesus Kristus. Dalam pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus, jadi yang dimaksudkan tanda-tanda di sini adalah tanda-tanda keilahian, bukan sekedar keajaiban. Bukan sekedar, bagus sekali Yesus ini ya, bisa menyenangkan. Saudara, sekali lagi, sangat berbahaya bahwa ada sejumlah orang yang mengikut Kristus karena hanya sensasi keajaiban itu. Ingin melihat sensasi kan? Wah, ada orang disembuhkan, tiba-tiba jalan. Tidak salah, kita semua mengharapkan hal itu. Atau tiba-tiba ada orang menjadi kaya, orang miskin kemudian tiba-tiba menjadi kaya. Atau keajaiban-keajaiban yang lainnya. Kemudian kita hanya sekedar wah hebat sekali. Dengan adanya itu kita menyenangkan diri kita dengan hal-hal seperti itu. Tapi kita tidak menyenangkan Allah. Pernyataan Yesus ini penting. Yesus langsung menjawab kepada orang-orang yang datang itu senang sekali. Wah, guru, kapan tiba di sini? Ya gitu ya. Tapi Yesus dengan jawaban yang sangat luar biasa. Yesus mengatakan, kamu tidak mencari aku karena mau percaya bahwa Dia adalah Allah. Itu hal yang penting. Sebelum Yesus datang pada kali yang kedua, hal yang penting bagi seluruh umat manusia di dunia ini adalah percaya bahwa Dia adalah Tuhan. Karena jika kita tidak percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan kita adalah manusia berdosa, maka kita akan binasa selama-lamanya. Tidak peduli apapun keadaan kita di dunia ini. Kita bisa menjadi orang yang pintar atau kaya atau apapun itu namanya di dunia ini. Dan segala kemegahan dan kemuliaan dunia. Tetapi jika kita tidak percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, celaka. Dan tidak ada artinya. Karena dalam firman Tuhan dikatakan, dunia ini dengan segala kemegahannya sedang lenyap. Dan sudah nyata. Dari waktu ke waktu kita bisa saksikan dalam kehidupan ini. Kota bisa lenyap. Pribadi, kekayaan, dan apapun itu. Dalam sekejap, hitungan detik atau menit saja sudah lenyap. Dan tidak ada. Jemaat Tuhan yang dikasihi.
Itu poin yang kita belajar. Yang kedua, kita melihat di ayat 20 dalam ayat yang ke-26 27. Bekerjalah, itu kalimat perintah. Bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia, Yesus Kristus ya, kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya, melakukan hal-hal yang bernilai kekal. Mereka melakukan hal-hal yang bernilai sementara. Bukan berarti bahwa kita tidak perlu makan, kita harus makan. Kita perlu makan. Tetapi hal itu bukanlah hal yang terlalu penting untuk diperhitungkan, dikhawatirkan. Berbicara tentang kekhawatiran pada hari Jumat. Tetapi kita sepanjang kehidupan di dunia ini, yang lebih penting adalah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bernilai kekal. Sementara hari-hari ini, banyak orang yang perhatiannya dihabiskan hanya untuk memikirkan perkara-perkara sementara. Orang mulai khawatir dengan saling menakutkan. Kita melihat berita-berita di media dengan mengatakan bahwa Indonesia akan mengalami masalah ekonomi. Kemudian orang-orang sudah mulai berpikir bagaimana mempersiapkan kehidupannya 1 tahun ini atau 2 tahun ke depan, 5 tahun, 10 tahun dan selanjutnya. Padahal Tuhan mengatakan, jangan khawatir tentang apapun di dunia ini. Matius pasal 6 ayat 25 ya. Tentang pakaian, makanan, dan tubuhmu. Tuhan katakan cari kerajaan Allah. Jadi pembicara-pembicara motivasi, saya pun tidak mempersalahkan dengan mengatakan kita harus investasi. Kemudian ada orang mulai investasi tanah, investasi uang, dan investasi barang-barang berharga dan lain sebagainya. Sebenarnya saya tidak mengatakan semuanya salah dan tidak salah. Tetapi berhati-hati jika perhatian kita dihabiskan untuk mempedulikan tubuh jasmani di dunia ini yang sifatnya sementara, yang usianya hanya sampai 70 tahun kata firman Tuhan. Lalu kemudian begitu susah payah, semua energi kita dan semua pengetahuan kita dikumpulkan memikirkan bagaimana masa depan kita 10 tahun atau 50 tahun yang akan datang. Pertanyaannya, apakah hal itu tidak keliru? Karena Tuhan mengatakan, jangan khawatir tentang hal-hal itu. Yesus pun mengajar kita berdoa setiap saat dengan mengatakan, berikanlah kami makanan kami pada hari ini. Saudara harus memikirkan kenapa Yesus tidak mengatakan, berikanlah kami makanan untuk 1 tahun. Ini perlu dipikirkan. Kenapa Yesus tidak mengatakan? Dan saudara, satu logika kecil. Ketika saudara berpikir bahwa di bulan Januari ini, stok beras yang saudara siapkan di rumah untuk 1 tahun, saya percaya akan berulat pada bulan Desember. Ya apa tidak? Ya. Kenapa Tuhan katakan? Karena Tuhan bisa menyediakannya. Kalau kita sudah berpikir bahwa tahun 2022 katanya sudah habis stok beras, maka hari ini kita kemudian terkarung-karung beras kita sudah simpan di rumah. Apa bisa bertahan 2 tahun yang akan datang? Hanya gara-gara kita termakan oleh isu dengan mengatakan beras sudah habis tahun 2022, maka kita sudah siapkan hari ini. Sebenarnya hanya sederhana contoh seperti itu. Ketika orang sedang berbicara hari-hari ini memperhatikan antikristus dan kemudian bencana-bencana, bukan berarti kita tidak memberi perhatian, tapi tidak sepenuhnya. Rasul Paulus mengatakan jika kita sudah dewasa secara rohani, hal-hal itu sudah biasa bagi kita.
Bencana yang terjadi Alkitab sudah mengatakannya. Kenapa kita tidak terlalu membingungkannya? Tetapi yang lebih penting daripada itu, apa yang sedang kita lakukan sampai bunyi terompet di antara langit dan bumi. Apa yang kita lakukan sampai Tuhan katakan, hai saudara, pulang hari ini. Alias kita tinggalkan dunia ini. Di sini dikatakan bekerjalah untuk hal-hal yang bertahan sampai hidup yang kekal. Ada beberapa hal yang saya sampaikan dalam hal ini. Yang pertama, jemaat Tuhan, yang perlu kita pikirkan hari-hari ini adalah apakah kita sudah menjadi orang yang percaya, yang sungguh-sungguh percaya seperti dengan standar Yesus. Karena waktu orang bertanya, Tuhan Yesus, apa yang kami mau lakukan? Lalu Yesus katakan, ini mungkin kita bingung, inilah pekerjaan yang dihendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya. Percaya yang bagaimana? Mempercayai Yesus Kristus dan menerima dalam kehidupan kita, menjadikan Dia segalanya dalam kehidupan ini, menyenangkan Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Jika kita orang Kristen sejati dan orang Kristen dewasa di dalam iman, tidak ada hal lain yang melebihi yang kita pikirkan adalah berpikir menyenangkan Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki. Bahwa jika kita adalah murid sejati Kristus, maka kita bersikap sebagaimana layaknya murid, yaitu taat kepada gurunya. Melakukan hal-hal yang dikehendakinya. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Mengasihi Tuhan dengan setia melayani pekerjaan Tuhan. Mengasihi sesama kita dengan saling memperhatikan, baik secara rohani, secara jasmani. Termasuk ketika memperhatikan saudara-saudara kita yang berkekurangan. Ada banyak orang yang meraup segala sesuatu dalam hidupnya hanya untuk kepentingan-kepentingan dan kesenangan-kesenangannya. Tidak peduli ada orang-orang di sekitarnya yang menderita. Ada banyak orang yang egois dalam kehidupannya, yang penting dia senang. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, termasuk saya menganjurkan saudara-saudara melihat teman-teman kita atau tetangga-tetangga yang mungkin tidak memungkinkan ibadah seperti ini dengan menggunakan HP dan lain sebagainya, mungkin karena faktor usia atau mungkin karena faktor tidak mampu untuk memiliki HP yang memungkinkan untuk melihat ibadah online. Saudara, berikanlah perhatian. Mintalah hikmat kepada Tuhan untuk bisa melakukan kehendak Allah. Apa yang kita perlu kerjakan yang bernilai kekal? Kita harus terus-menerus hidup menyaksikan Injil dalam kehidupan kita, dimanapun dan kapanpun, di tempat-tempat pekerjaan kita. Bukan berarti setiap hari saudara berkhotbah membuka Alkitab, tetapi setiap hari saudara mengeluarkan firman Allah dari mulut saudara dengan perkataan-perkataan yang memuliakan Tuhan. Perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang memberikan semangat kebenaran firman Tuhan bagi orang lain. Kita perlu melakukan kebaikan dalam banyak bentuk sehubungan dengan pelayanan pekerjaan Tuhan dan juga melayani sesama kita. Ada banyak hal di mana kita bisa menolong orang. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang bernilai kekal di hadapan Tuhan dan akan mendatangkan upah. Apa yang penting kita lakukan hari ini? Kita berdoa kepada Tuhan. Di ayat 28 orang bertanya kepada Yesus, apa yang harus kami perbuat dan kerjakan? Kita juga hari-hari ini, secara pribadi atau secara individu, secara keluarga, secara berjemaat, dan secara bangsa, kita minta kepada Tuhan, kita katakan, Tuhan, apa yang saya harus kerjakan hari ini? Selaku orang percaya, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, apa yang saya kerjakan? Tuhan akan memberikan kita hikmat. Tuhan akan menjawab dalam kehidupan kita bahwa ini yang kau kerjakan. Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan potensi hidup. Apakah itu tenaga, pengetahuan, dan juga berbagai-bagai hal. Kita bisa melakukan pekerjaan Allah yang bernilai di hadapan Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Allah. Filipi pasal 2 ayat 12. Firman Tuhan dikatakan Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 dan 13. Rasul Paulus berkata,
Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Itu sebabnya kita berdoa, Tuhan akan mengerjakan dalam hati kita apa yang dikehendakinya. Rasul Paulus mengatakan, taatlah senantiasa dan kerjakan keselamatanmu. Mengerjakan keselamatan maksudnya, saudara-saudara, adalah tetap hidup mempertahankan iman itu kepada Tuhan dan melakukan hal-hal yang baik sehubungan dengan iman kita. Itu mengerjakan keselamatan. Dan terlebih mentaati Tuhan dalam kehidupan ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menjadi bagian kita bersama-sama, bahwa sebagaimana Yesus yang menegaskan bahwa kita harus mengerjakan pekerjaan Allah. Kita mengerjakannya selama hari masih siang. Minggu yang lalu saya sudah menjelaskan bahwa yang dimaksud siang adalah kesempatan-kesempatan baik dalam hidup. Masih ada kesehatan yang baik, masih memungkinkan pergi ke gereja, masih ada kesempatan ketika saudara mungkin memiliki materi dalam kehidupan ini dan apapun itu. Kesempatan gelap adalah saat di mana waktu tidak ada, sudah tertutup. Mungkin kita sakit, mungkin kita tidak punya daya apa-apa dalam kehidupan ini, dan kita tidak bisa, seolah-olah tidak berguna lagi. Bisa juga waktu gelap itu adalah masa di mana kita hidup dikuasai oleh dosa sehingga kita tidak bisa berbuat kebenaran dan jauh daripada Tuhan. Hari baik bagi kita masing-masing berbeda. Biarlah kita mulai menyadari siapa saya ini. Apakah saya murid sejati atau murid yang salah motivasi sehingga kita tercelah di hadapan Tuhan. Kerjakan hal-hal yang bernilai kekal dalam kehidupan ini. Bukan hanya bekerja menyenangkan diri sendiri. Semua yang kita mau dapatkan, mau dapat uang, mau dapat fasilitas, kendaraan atau rumah atau apapun itu untuk bersenang-senang di dunia ini. Pemikiran yang keliru, menghabiskan waktu memikirkan hal-hal yang duniawi, kata Tuhan, semuanya akan lewat. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hari ini kami mendapatkan suatu pelajaran penting untuk menjalani iman kami. Bekerja selagi masih siang. Terima kasih Tuhan, kiranya kami mulai menyadari di hadapan Tuhan, apakah kami murid sejati, ataukah kami murid yang salah paham. Apakah kami untuk kesenangan-kesenangan dunia ini kami mau mencari berkat-berkat Allah, tapi kami tidak mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami. Roh Kudus yang akan menuntun kami kepada pengenalan yang benar, yang sejati dalam kehidupan ini. Ajar kami Tuhan, dan beri kami hikmat, pengertian, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bernilai kekal, yang bertahan dalam kehidupan ini, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang sehubungan dengan iman kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika Yesus datang pada kali yang kedua, kami pun akan mendapatkan pahala yang sudah Tuhan sediakan. Terpujilah nama Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca dan renungkan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus senantiasa memberkati kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan ini, dan kepada hambanya Ibu Pendeta Sister Duma kami ucapkan banyak terima kasih. Tuhan senantiasa memberkati dalam kehidupan pelayanan dan memberkati segenap rukun keluarga. Baiklah Bapak Ibu, saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Adapun pengenalan pundi pada hari ini, pundi pertama
persembahan kolektif dan persepuluhan. Undi kedua untuk kas gereja. Undi ketiga atau kotak satu derma istimewa, dan derma istimewa ini akan dikirim ke sinode dan nantinya akan diperuntukkan bagi semua pekerja dan keluarga dalam jajaran gereja Kibait. Kemudian yang keempat, undi 4 atau kotak 2 untuk PKW dan kotak khusus pembangunan. Kemudian sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman 175. Apakah engkau buat untuk Yesus? Sudahkah kau dengan senang hati tetap layani Tuhanmu yang kuasa hidupnya dan mati, supaya lenyap semua dosamu. Sudah berapa banyak yang dilembah kau bawa untuk tajuk surgamu, dan sudah berapa jiwa datang sembah keluh di salib Tuhanmu. Ayat yang kedua, sesudahnya kau dapat kemenangan demi darahnya menebus. Ataukah engkau duduk lipat tangan, tetap dilayani Dia terus. Sudah berapa banyak yang dilembah kau bawa untuk tajuk surgamu, dan sudah berapa jiwa datang sembah keluh di salib Tuhanmu. Ayatnya keempat, saya ingat satu kali Yesus tanya, benarkah tidak kau lengah memasyurkan namaku dalam dunia? Saudara, kau jawab apakah? Sudah berapa banyak yang dilembah kau bawa untuk tajuk surgamu, dan sudah berapa jiwa datang sembah keluh di salib Tuhanmu. Baik, mari kita berdoa. Pujian syukur kami kembalikan kepadamu, bahwasanya Engkau baik dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kami telah menikmati kebaikan-Mu, bahkan saat ini kami telah menikmati hadirat-Mu dalam penyembahan kami. Kiranya penyembahan kami pada siang hari ini adalah penyembahan yang menyenangkan dan memuliakan-Mu Tuhan. Bahkan kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati agar kami dapat menjalani hidup ini sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang telah menyampaikan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati, urapi secara khusus dan pakai lebih-lebih lagi dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di hari-hari yang akan datang. Berkati dalam segala keberadaannya, dalam setiap hidupnya, untuk menata pelayanan pekerjaan Tuhan di hari-hari mendatang. Bapa kami dalam surga, kesempatan ini juga kami telah pakai untuk memberikan apa yang ada pada kami. Kiranya Tuhan memberkati agar dapat dipakai untuk roda pelayanan pekerjaan Tuhan. Tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan memberkati, dan memberkati sumber dan segala usaha dan rencana Tuhan Tuhan, agar kami senantiasa menikmati berkat-berkat yang asalnya daripada Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, ini tibalah saatnya kita di penghujung ibadah penyembahan kita pada pagi hari ini. Kembali saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengangkat pujian yang berjudul Bapa Setia dan doa berkat sebentar akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Sarunasina. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari atas Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita ulangi pujian ini, Bapa Kau setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari atas Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita bersyukur bahwa Tuhan sudah menolong kita dalam ibadah hari ini.
Kembalilah dalam keseharian kamu. Kerjakanlah pekerjaan-pekerjaan yang berkenan kepada Tuhan yang bernilai kekal. Karena suatu hari nanti kita akan menerima upah di hadapan Tuhan. Terima kasih dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Allah. Hari ini kami boleh menyembahmu di dalam roh dan kebenaran. Dan biarkanlah umatmu Tuhan kembali menjalani kehidupan keseharian mereka. Kiranya dengan senantiasa mengandalkan Tuhan dan menjadi saksi yang baik tentang iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka terus diperlengkapi dengan kekuatan dan hikmat dan pertolongan Tuhan menyertainya. Dan akhirnya saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, arahkan hatimu kepada Allah dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya Allah sumber damai sejahtera yang melampaui akal itu memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, dan oleh pertolongan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kamu sekalian hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Terpujilah Tuhan atas kasih setia-Nya, pertolongannya bagi kita di dalam beribadah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Beberapa hal disampaikan kepada jemaat Tuhan. Yang pertama bahwa kebaktian doa kita pada hari Jumat yaitu pukul 20, biasanya 10.19, tetapi karena satu dan yang lain hal maka kita di pukul 20 atau jam 8 malam ya. Kemudian berikutnya disampaikan kepada kita bahwa sidang majelis jemaat Gereja Kibait Selili pada tanggal 7 yaitu jam 9.30. Jam 9.30 dan kemudian ibadah pada tanggal 7 yaitu dimulai pada jam 6. Jam 6 tepat waktu. Dan disampaikan kepada jemaat Tuhan seperti pada hari ini kita mempersiapkan ibadah sebagaimana biasanya beribadah kepada Tuhan dengan berpakaian layak dan mengikuti liturgi yang ada, yaitu ya ada kalanya kita berdiri kemudian duduk dan mengikuti semua liturgi yang ada. Berikutnya disampaikan kepada jemaat Tuhan bahwa di lokasi tanah gereja kita di belakang rumah yang sedang dibuat saat ini ada tanah yang longsor yang membutuhkan tenaga kita semua untuk dikeluarkan atau diangkut ke samping rumah. Maka diharapkan kepada jemaat Tuhan bahwa pada hari ini yang berkesempatan kita boleh ke tanah gereja pada jam 1 atau pukul 13 bersama-sama kita untuk berolahraga, dan ini termasuk olahraga nanti kalau kita angkat tanah ini. Dan diharapkan kepada pemuda tenaga yang masih kuat supaya bisa semua kita ke tanah gereja. Kalau seluruh jemaat Tuhan boleh ke tanah gereja, ini sebentar saja ini pekerjaan ini. Mungkin satu skop satu orang sudah selesai. Kalau berangkat semua karena kita ada 100 lebih. Jadi diharap tapi tetap jaga jarak ya dengan menggunakan masker. Dan jaga jarak, nanti mungkin angkat tanah ini nanti diatur oleh pengurus pembangunan. Ya demikian yang kami dapat sampaikan. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua.